Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Latif di channel Latif Cuy. Oke sahabat cuy ya, hari ini banyak yang request cuman nggak bisa saya buatkan karena kenapa? Karena badan kurang sehat, karena ya banyaklah hal yang menghambat buat saya untuk buat video. Karena juga saya sibuk ya sahabat cuy. Nah cuman karena hari ini adalah jadwal saya ngupload video, maka saya harus buat video ya sahabat cuy. Nah sekarang ini mungkin saya tidak membahas masalah YouTube, tapi ini banyak yang bertanya kepada saya masalah-masa lalu saya, masalah hidup saya gitu kan. Aduh kadang-kadang lucu juga ya. Oke lah, untuk spesial 10.000 subscriber, maukah subscriber saya semakin bertambah, view saya semakin bertambah, maka saya sarankan jangan lupa subscribe, like, sharekan videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat cuy. Oke sahabat cuy ya, sekarang kita jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Ini saya juga bingung ya nih sahabat cuy ya, mau jawabnya gimana gitu, tapi harus nggak mau, mau nggak mau ya saya harus jujur ya sahabat cuy ya. Oke, yang pertama, abang asal dari mana? Ya, saya jawab ya. Saya berasal dari Kalimantan Barat, Padang Tikar ya. Kalimantan Barat, Padang Tikar. Kalau diceritain daerah Padang Tikar itu daerah kepulauan ya. Pulaunya kecil, di sana tuh nggak ada kendaraan mobil ya, untuk sedan pun nggak ada. Kalau open cup ada di sana ya. Nah, terus di sana tuh jaringannya juga susah ya. Kalau mau nelpon keluarga itu susah banget, serius sahabat cuy ya. Di sana cuma ada Indosat sama Telkomsel, tapi yang paling unggul tuh adalah Telkomsel ya. Semoga pemerintah di Indonesia dengarlah apa ya keluhan saya di kampung saya. Terus di Padang Tikarnya tinggalnya di mana gitu kan. Nah, untuk di Padang Tikarnya saya itu tinggalnya di daerah Tasikmalaya ya. Bukan daerah Tasikmalaya Jawa, Jawa bukan. Yaitu Kalimantan juga ada daerah Tasikmalaya juga ya. Nah, di situ juga kalau saya ceritain masalah jalannya juga luar biasa ya sahabat cuy ya. Dari saya kecil sampai saya gede seperti ini, hampir 30-an umur saya, masih jalan 28, jalannya begitu aja sahabat cuy ya. Oke lah. Terus kita jawab lagi pertanyaan yang kedua. Bang, dulu SD-nya sekolahnya di mana ya? Nah, dulu saya sekolahnya itu di Patimura ya, daerah Parit Timur. Saya sekolah itu SDN 012. Nah, sebenarnya di sekolahan daerah tempat saya juga ada namanya itu SDN 06 kalau nggak salah ya. Itu di daerah Tasikmalaya. Cuman karena saya ini tinggalnya di pertengahan, maka saya tuh ngambilnya di daerah di Patimura. Jadi kalau dibayangkan sama teman saya yang dulu, yang mana lebih banyak, saya tuh kebanyakan tuh di Patimura teman saya. Cuman teman saya sekarang tuh udah pada nikah semuanya, tapi saya belum, kasihan dulu. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih. Aneh jawabannya, apa pertanyaannya aneh-aneh ya sekarang ini. Tapi untuk menghibur sahabat cuy ya, saya harus menjawab. Terus abang dulu sekolahnya pernah peringkatan enggak? Dapat peringkat enggak ya? Nah, kalau untuk SDN, sekolah SD ya, sekolah dasar ya, saya pernah peringkat 6 sama peringkat 3. Tapi kalau peringkat 1 jauh sekali lah ya. Karena saya juga bukan orang pintar. Bego juga enggak. Yang penting saya rajin aja lah. Intinya seperti itu ya sahabat cuy ya. Terus lanjut lagi. Abang cuy ini asal keluarga yang punya atau enggak
Ini ada lagi komen, mohon maaf bang, kepo. Saya jujur sahabat cuy ya, saya tuh dari keluarga yang tidak mampu. Cuman saya pengen mengubah nasib orang tua saya, keluarga saya menjadi orang yang mampu. Insya Allah ya, kita berjuang sama-sama lah. Nah, aduh bang, kayaknya abang sekarang udah jadi YouTuber ya. YouTuber lalu udah digaji, kayaknya udah sukses banget ini kayaknya. Nah, sebenarnya enggak sahabat cuy. Tujuan saya membuat YouTube ini bukan dari saya ngejar uangnya juga, enggak ya. Jujur ya, masalah gaji saya di YouTube ini masih kecil dibandingkan Atta Halilintar tuh nggak ada apa-apanya. Itu jutaan ribu kali lipatnya ya. Apalagi dengan Deddy Corbuzier, dengan Raffi Ahmad tuh saya tuh nggak ada apa-apanya. Cuman saya ya berusaha lah untuk menjadi YouTuber, bisa edukasi ya, untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk sahabat cuy, tentang YouTube, tentang masalah Jepang, pendidikan, pengetahuan dan lain-lain lah. Yang apa yang saya ketahui seperti itu sahabat cuy. Nah, jadi tuh masalah suksesnya, saya jujur saya belum sukses sahabat cuy. Kalau sukses nggak mungkin saya merantau di Jepang ya, karena saya juga di sini itu jadi kuli juga, masih jadi kulinya Jepang. Jadi itu saya tuh masih kerja di sini sahabat cuy ya. Bang, abang udah nikah belum? Oke, untuk masalah nikah saya tuh belum nikah ya sahabat cuy ya. Dulu sih sempat pengen nikah, cuman kan karena saya pikir saya tuh nggak orang tua saya nggak mampu, karena nikah itu butuh uang yang banyak ya kalau untuk di adat saya ya. Jadi itu saya nggak sanggup ya. Akhirnya seperti ini. Oke, intinya saya belum nikah sahabat cuy. Oke, ini lanjut apa lagi nih? Bang, dulu SMA-nya di mana? Nah, saya jawab SMP dulu. Saya dulu SMP-nya di Al Hisan ya, yaitu di Padang Tikar. Di Padang Tikar 2 kalau nggak salah ya. Dulu itu masih gurunya itu, kepala sekolahnya itu Pak Amin ya. Semoga Pak Amin sehat-sehat selalu ya. Dari saya Latif cuy ya. Oke, terus saya SMA-nya itu Lampung, daerah Lampung ya sahabat cuy, yaitu di Sumatera. Nah, sekolahnya itu kayak sekolah pelayaran gitu sahabat cuy. Saya itu dididik dari pelayaran. Oke. Nah, lanjut saya tamat, selesai kan saya kerja ya, kerja serabutan lah namanya juga. Kita dari sekolah itu pertama ya ingin cepat selesai supaya cepat dapat kerja, tapi apa yang terjadi ya, buktinya pas saya selesai sekolah masih ini juga sahabat cuy ya, kita cari kerjaan ya macam-macam lah, mengutin sampah, kerja galon, jadi security, itu macam-macam kerja saya dulu sahabat cuy. Nah, cuman ya saya lulusan D3 keperawatan. Jadi selesai 2 tahun saya nganggur ya, maksudnya saya kerja karena mau kuliah juga nggak ada uang gitu kan ya, cari uang dulu. Akhirnya saya cari tempat kuliah yang murah, dapatnya itu di Makassar ya, Reformasi Makassar. Nah sahabat cuy, kalau pengen kuliah di sana nanti bisa saya berikan kontaknya, karena di sana juga menjamin juga ya, biarpun itu emang murah, dia murah pokoknya, bagi orang-orang yang nggak mampu itu terjangkau lah, seperti saya kan orang yang nggak mampu, terjangkau tuh. Terus ini bang, abang kerjanya di Jepang kok perikanan, kan abang kan lulusnya keperawatan. Betul juga ya sahabat ya. Oke sahabat cuy ya, saya jelaskan lagi. Saya dulu tuh pengen kerjanya di Jepang itu di bagian kesehatan, yaitu caregiver ya, yaitu perawat lansia. Cuman saya keterbatasan bahasa sahabat cuy ya. Karena untuk menjadi perawat di Jepang itu butuh bahasa, sertifikatnya itu N4 sahabat cuy. Jadi karena saya nggak mampu jebolin N4 saya, jangankan N4 sahabat cuy, N5 aja sih tuh nggak mampu bahasanya, karena bahasa saya ini bahasa sehari-hari aja. Jadi kan
saya tuh enaknya praktek daripada saya tuh ngisi soal gitu kan sahabat cuy ya. Nah, akhirnya saya pindah di perikanan. Kebetulan job saya itu banyak yang di perikanan. Saya diterima di perikanan. Ya mau di apa ya kan? Kita nggak tahu rezeki kan. Intinya saya pesankan sahabat cuy, mau kamu tamatan apa, mau tamatan dari hukum, ekonomi, sastra, seterah lah. Intinya seandainya rezeki kamu di situ, di bidang lain ya patut disyukurin. Karena kenapa? Untuk mengejar kesuksesan itu tidak fokus dari apa yang pernah kamu kuliahin. Ya, ya hidup kita tuh semuanya cari uang, sahabat cuy. Oke, jadi ya saya tuh nggak memikirkan bodoh lah orang mau cerita apa. Capek-capek kamu kuliah 3 tahun tapi pekerjaan kamu di perikanan gitu kan. Tapi jujur saya dari perikanan juga dulu belajarnya. Emang saya cinta dengan dunia perikanan, tapi saya cinta juga dengan dunia perawat. Tapi karena mau jadi kerja di rumah sakit belum jodoh, ya udah mau di apa. Yang penting saya tahu ilmunya sampai sekarang masih saya praktekin gitu kan, masih saya pelajarin. Ya setidaknya nggak bisa membantu masyarakat yang banyak, saya bisa membantu keluarga lah gitu sahabat cuy ya. Dalam artinya ya seperti kalau keluarga saya ada yang sakit, ini obatnya apa, saya bisa beri informasi ya seperti itu. Nah, karena kan ilmu itu ya, saya jujur ya kuliah juga untuk keluarga ya, untuk orang tua juga ya. Oke, lanjut lagi pertanyaannya. Oke Bang Cuy, apa orang tuanya masih lengkap? Oke sahabat cuy ya, ini jawab apa pertanyaan paling berat bagi saya. Karena kenapa saya bilang ini berat? Gimana ya jawabnya? Saya jujur sahabat cuy, saya anak yatim ya. Dulu waktu saya pendidikan di Cilacap, itu gimana ya? Orang tua saya itu pinginnya saya di kampung kerja di puskesmas atau di rumah sakit. Ya, emang saya pernah dulu mendaftar, tapi karena rezeki saya bukan di situ, ya akhirnya saya merantau lah ke daerah Jawa, daerah Cilacap. Jadi dalam 1 tahun saya nuntut ilmu bahasa Jepang itu pertama ya. Saya juga belum dapat job, tapi saya selalu bersabar, selalu bersyukur. Mungkin rezeki saya belum ada, ya karena saya yakin bahwa Allah itu tidak mungkin memberi cobaan kepada hambanya melampaui batas kan, melampaui dari kemampuannya kan ya. Makanya saya selalu bersabar dan akhirnya saya pindah di Cikarang ya, itu di Minori. Sebelum melalui Minori saya juga banyak lewat tes ya, tes dari Bandung, Jawa Timur juga pernah, tapi saya nggak pernah lulus ya. Tapi alhamdulillah jodoh saya itu di Minori ya. Nah, ketika di Minori saya pendidikannya itu di Jawa Tengah ya, yaitu di Klaten. Nah, disitulah dalam proses pendidikan di Klaten itu saya nggak nyangka ya, saya kehilangan orang tua yaitu bapak saya ya. Ya saya cuma bisa berdoa semoga sehat maksudnya semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah cuman gimana ya, saya pas kemarin itu dulu tuh saya nggak bisa pulang ya. Pertama adalah faktor kendala uang ya sahabat cuy ya, karena dari Jawa ke Kalimantan itu jauh gitu kan. Nah cuman dalam tekad hati saya berjanji saya akan beri bukti bahwa saya bisa menjadi orang sukses, biarpun dalam artinya saya belum sukses sekarang ya sahabat cuy ya. Jadi saya minta dukungan sahabat cuy, tolong di subscribe channel saya ya sahabat cuy ya. Semoga sukses selalu. Nah, Kipi kok aku yang curhat sampai nangis no. Oke kita lanjut lagi nih ya sahabat cuy, mungkin durasinya agak lama nih ya sahabat cuy ya. Kalau nggak bisa jawab sekarang, saya jawabnya besok lagi ya. Bang Coy, apakah enak jadi YouTuber?
Oke sahabat cuy ya, ini mungkin pertanyaan terakhir yang saya harus jawab karena durasinya juga panjang ya. Untuk menjadi YouTuber itu sahabat cuy ya, kalau bagi saya itu nggak enak. Nggak enak. Karena kenapa? Saya dulu itu 2 tahun mendalami YouTube, baru sekarang tuh ya pengetahuan baru seujung kuku sahabat cuy ya. Baru pun dimonet sini kan, ya penghasilan juga belum sampai puluhan juta. Mau di apa, yang penting saya bersyukur sahabat cuy ya. Mungkin kita ya sedikit demi sedikit lah lama-lama menjadi bukit gitu kan. Jadi kesulitan dalam buat YouTube ini bagi saya tuh cuma apa ya sahabat cuy ya, yaitu menentukan konten. Ya seperti ini kan, karena kalian banyak bertanya, sahabat cuy banyak bertanya, ya udah ini tak bikinan konten biar kalian tahu juga kan keseharian saya itu di Jepang seperti apa gitu. Terus perlengkapan untuk YouTuber emang itu agak berat sahabat cuy ya, karena kita punya fasilitas itu ya. Memang kalau khusus untuk YouTuber kayak seperti saya kreator kayak ini kan, ya lumayan agak menguras dompet. Cuman kan demi untuk menjadi YouTuber ya, apapun saya lakukan. Ya dalam artinya saya pengen berbagi ilmu, pengalaman saya bisa saya sampaikan di sini. Ya mungkin nanti next time-nya saya buat videonya yang agak-agak keren gimana, mungkin bisa cerita masalah mengejar mimpi seperti apa perjuangannya, karena saya bisa memberi motivasi aja lah sahabat cuy. Saya jujur, saya tuh bukan orang yang mampu maka bisa sampai ke Jepang seperti ini, pengen menjadi orang yang sukses. Yalah, intinya kita sama-sama lah berjuang. Jangan patah semangat sahabat cuy. Mumpung kita diberikan kehidupan sama Allah Subhanahu wa taala, nah kesempatan lah kita jalanin. Jadi jangan sia-siakan waktu itu ya. Karena kenapa, kita di sini cuma titipan Allah. Untung-untungan kita ngikut umurnya Nabi Muhammad 63 tahun ya. Intinya kita berpikir besok kita akan mati. Ya berdoa terus gitu kan. Oke sahabat cuy ya, mungkin videonya sampai di sini saja karena saya nggak panjang lebar. Karena badan kurang fit juga. Semoga video ini bermanfaat lah untuk sahabat cuy. Oke sahabat cuy ya, untuk yang komen-komentar yang belum bisa saya jawab, mohon maaf karena saya punya kesibukan juga ya, karena kesibukan utama saya itu adalah kerja di sini ya, kerja di Jepang. Jadi kalau untuk bikin konten tuh sempat-sempatnya aja ya. Insya Allah lah nanti kalau hasilnya juga di sini memadai, ya oke kita selalu bikin konten terus. Ya tapi karena ya pemasukan juga kecil sahabat cuy mah, intinya selalu bersyukur aja lah ya. Oke sahabat cuy, salam kompak dari saya untuk YouTuber pemula. Yuk kita kejar kesuksesan bersama. Insya Allah rezeki di tangan kita. Amin ya robbal alamin. Dari saya Latif cuy, gambate kudasai.